Halo teman-teman, di sini kami kelompok 2 akan memenuhi tugas yaitu keperawatan kritis, yaitu menjelaskan tentang ventilasi mekanik. Kami kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yang pertama saya sendiri Priscilla Lunaung, yang kedua Junita Rumende, dan yang ketiga Rojas Lumintang. Yang pertama kita masuk dalam pengertian ventilator. Ventilator adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigen. Yang kedua yaitu indikasi pemasangan ventilator. Yang pertama yaitu pasien dengan respiratory failure atau gagal nafas. Yang kedua, pasien dengan operasi teknik hemodilusi. Dan yang terakhir, post trapanasi dengan block-out respiratory arrest. Kita masuk yang ketiga yaitu penyebab gagal nafas. Yang pertama yaitu penyebab sentral. Di situ ada trauma kepala, ada radang otak, ada gangguan vaskuler, dan yang terakhir yaitu obat-obatan. Yang kedua yaitu penyebab perifer. Yang pertama yaitu kelainan neuromuskular, Gruyère Beer syndrome, tetanus, trauma servikal, dan obat pelemas otot. Yang kedua yaitu kelainan jalan nafas, obstruksi jalan nafas, atau asma bronkial. Yang ketiga yaitu kelainan di paru. Bisa jadi edema paru atau atietasis atau ARDS. Yang keempat yaitu kelainan toraks. Di situ termasuk dalam faktor Costain, pneumotoraks, hemotoraks. Dan yang terakhir kelainan jantung, yaitu kegagalan jantung kiri. Kita masuk dalam kriteria pemasangan ventilator. Menurut contoh dari seorang yang perlu mendapat bantuan ventilasi mekanik atau ventilator bila yang pertama yaitu frekuensi nafas lebih dari 35 kali per menit. Yang kedua, hasil analisa gas darah dengan O2 masker PaO2 kurang dari 70 mmHg. Yang ketiga yaitu TaCO2 lebih dari 60 mmHg. Yang keempat yaitu AaDO O2 dengan O2 100%, hasilnya lebih dari 350 mmHg. Dan yang terakhir yaitu vital capacity kurang dari 50 mili per kilo berat badan. Macam-macam ventilator. Menurut sifatnya ventilator dibagi 3 tipe, yaitu yang pertama, volume cycle ventilator dengan prinsip siklusnya berdasarkan volume. Yang kedua, pressure cycle ventilator. Prinsip siklusnya menggunakan tekanan. Yang ketiga, time cycle ventilator. Prinsip siklusnya berdasarkan waktu ekspirasi atau waktu inspirasi yang telah ditentukan. Berikutnya, mode-mode ventilator. Pasien yang mendapatkan bantuan ventilasi mekanik dengan menggunakan ventilator tidak selalu dibantu sepenuhnya oleh mesin ventilator, tetapi tergantung dari mode yang kita setting. Mode-mode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mode control. Yang kedua, mode EMV atau SEMV atau intermittent mandatory ventilation atau synchronized intermittent mandatory ventilation. Yang ketiga, mode ASB atau PS atau assisted spontaneous breathing atau pressure support. Yang terakhir, CPAP atau continuous positive air pressure. Yang berikutnya, sistem alarm. Ventilator digunakan untuk mendukung hidup
Sistem alam perlu untuk mewaspadakan perawat tentang adanya masalah titik alarm tekanan rendah menandakan adanya pemutusan dari pasien atau ventilator terlepas dari pasien. Sedangkan alam tekanan tinggi menandakan adanya peningkatan tekanan, misalnya pasien batuk, kubing tertekuk, terjadi fighting, dan lain-lain. Alarm volume rendah menandakan kebocoran. Alarm jangan pernah diabaikan, tidak dianggap, dan harus dipasang dalam kondisi siap. Fisiologi pernafasan ventilasi mekanik. Nafas spontan. Diafragma dan otot interkostalis berkontraksi, rongga dada mengemban, terjadi tekanan negatif, aliran udara masuk ke paru-paru dan berhenti pada akhir inspirasi. Fase ekspirasi berjalan secara pasif. Pernafasan dengan ventilasi mekanik. Udara masuk ke dalam paru karena ditiup, sehingga tekanan rongga toraks positif. Pada akhir inspirasi, tekanan dalam rongga toraks paling positif. Ekspirasi berjalan pasif. Selanjutnya, efek ventilasi mekanik. Pada kardiovaskuler, akibat dari tekanan positif pada rongga toraks, darah yang kembali ke jantung terhambat. Venous return menurun, maka cardiac output menurun. Darah yang lewat paru juga berkurang karena ada kompresi mikrovaskuler akibat tekanan positif, sehingga darah berkurang. Cardiac output menurun. Bila tekanan terlalu tinggi bisa terjadi eksoksigenasi. Organ lain, akibat cardiac output menurun, berfungsi untuk organ lain pun akan menurun seperti hepar, ginjal, otak, dan segala akibatnya. Akibat tekanan positif di rongga toraks, darah yang kembali dari otak terhambat. TIK meningkat. Selanjutnya, komplikasi ventilasi mekanik atau ventilator. Yang pertama, paru, barotrauma, tensiun pneumotoraks, episema subkutis, emboli udara vaskuler, klopaps, alveoli diffuse, infeksi paru, keracunan oksigen. Yang kedua, sistem kardiovaskuler, hipotensi, menurunnya cardiac output dikarenakan menurunnya aliran balik vena akibat meningkatnya tekanan intratoraks pada pemberian ventilasi mekanik dengan tekanan tinggi. Yang ketiga, sistem saraf pusat. Yang pertama, vasokonstriksi cerebral terjadi karena penurunan tekanan CO2 arteri atau PaCO2 di bawah normal akibat dari hiperventilasi. Yang kedua, odema cerebral terjadi karena peningkatan CO2 arteri di atas normal akibat dari hipoventilasi, peningkatan tekanan intrakranial, gangguan kesadaran, gangguan tidur. Yang keempat, sistem gastrointestinal. Distensi lambung, ileus, perdarahan lambung. Yang kelima, gangguan psikologi. Selanjutnya, prosedur pemberian ventilator. Sebelum memasang ventilator pada pasien, lakukan tes paru pada ventilator untuk memastikan sesuai pedoman standar. Sedangkan pengetesan awal adalah sebagai berikut. Fraksi oksigenasi inspirasi atau FiO2 100%, volume tidal 4-5 ml per kilogram berat badan, frekuensi pernafasan 10-15 kali per menit, aliran inspirasi 40-60 liter per detik, PEP atau tekanan positif, akhir ekspirasi 0-5 cm. Selanjutnya, kriteria penyiapan. Pasien yang mendapat bantuan ventilasi mekanik dapat dilakukan penagihan bila memenuhi kriteria sebagai berikut. Kapasitas vital 10-14 ml per kilogram berat badan, volume tidal 4-5 ml per kilogram berat badan, kekuatan inspirasi 20 cm H20 atau lebih besar, frekuensi pernafasan kurang dari 20 kali per menit. Selanjutnya, terapi oksigen. Setelah jalan nafas bebas, maka selanjutnya tergantung dari derajat hipoksia atau hiperkabinya serta keadaan penderita. Pontiopidan memberi batasan mekanik, oksigenasi, dan ventilasi untuk menentukan tindakan selanjutnya.